Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara? Saya Suci. Oh, Ibu Suci, ada apa Ibu datang ke sini? Ini saya rencananya mau menikah, cuman masih bingung untuk menunda kehamilan. Oh, jadi nanti Ibu mau menunda kehamilan ya? Kebetulan sekali saat ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai keluarga berencana ya Bu. Baiklah, kita akan mulai saja ya. Apakah Ibu bersedia untuk waktunya sekarang pukul 12 siang, tempatnya di sini pada tanggal 28 Juli 2021. Apa Ibu bersedia? Ya, Kita akan mulai ya Bu. Ini saya sudah ada lembar balik mengenai keluarga berencana. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Ibu, Ibu tahu apa itu KB? kurang tahu. KB itu adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kehamilan anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Jadi KB ini bisa untuk menjaga jarak dengan anak selanjutnya ataupun untuk menunda kehamilan, seperti ibu yang mau menikah dan menunda kehamilan. Nah, ada manfaat dari KB itu sendiri. Yang pertama, menghindari kehamilan resiko tinggi. Yang kedua, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, meringankan beban ekonomi keluarga. Yang keempat, membentuk keluarga bahagia sejahtera. Jadi, menghindari kehamilan resiko tinggi ini jika anaknya terlalu dekat ya, kemudian usia ibunya yang terlalu jauh ataupun terlalu muda, itu tanda-tanda bahaya dari kehamilan ya. Siapa saja yang boleh ber-KB? Pasangan usia subur, yaitu usia 15 tahun sampai 49 tahun yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri untuk tidak hamil lagi. Ibu berapa usianya? 24, termasuk pasangan usia subur ya Bu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh-contoh metode kontrasepsi. Ibu mungkin pernah dengar metode kontrasepsi apa saja? IUD boleh, ya benar Ibu. Terus Pil KB ya, betul sekali. Nah, saya akan mencoba menjelaskan beberapa pilihan alat kontrasepsi ya Bu. Nah, yang pertama seperti Ibu bilang ada pil KB ya. Ini efektif Bu bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu hubungan seksual, namun harus diminum setiap hari, jangan sampai lupa ya. Terdapat ada dua macam pilihan. Yang pertama, pil kombinasi, itu berisi dua hormon, yaitu ada hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, mini pil berisi satu hormon, yaitu progesteron saja. Yang pil kombinasi itu tidak untuk ibu menyusui Bu. Contohnya Microgynon, Mercilon, Diane, Yasmin, banyak sekali ya. Kemudian yang mini pil itu tidak mengganggu ASI, cocok untuk menyusui. Selanjutnya ada KB suntik Bu. Ini efektivitasnya sangat tinggi, efek sampingnya sedikit dan tidak mengganggu hubungan seksual. Ada dua macam, ada suntik 1 bulan dan ada suntik 3 bulan. Mari kita lihat keuntungan dan kelebihannya, keuntungan dan kekurangannya ya. Suntikan 1 bulan mengandung estrogen dan progesteron, itu hormon ya Bu ya. Kemudian mengganggu produksi ASI, jadi tidak disarankan untuk ibu menyusui. Kemudian harus datang setiap 1 bulan sekali untuk suntik, jadi lumayan rapat ya jaraknya. Kemudian suntikan 3 bulan itu mengandung progesteron saja, tidak mengganggu produksi ASI. Ini dikhususkan untuk ibu menyusui. Harus datang setiap 3 bulan untuk suntik, kemudian dapat terjadi gangguan haid yang bisa terlalu lama atau bahkan tidak haid sama sekali. Ada pilihan selanjutnya Bu, ada implan KB, jadi alat yang dimasukin ke lengan. Berupa tabung-tabung ya Bu, itu efektif selama 3 tahun. Mengandung hormon, kemudian tidak mengganggu ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, dapat dicabut setiap saat, dan suburnya kembali cepat, dapat terjadi perubahan pola haid ya Bu, kerugiannya ya, efek sampingnya, kemudian dapat terjadi perubahan berat badan, jadi berat badannya kemungkinan akan meningkat kalau untuk implan, karena ini hormon ya Bu ya. Nah, ini ada IUD, intrauterine device, jadi alat yang dimasukkan ke dalam vagina ya, untuk mencegah pertemuan sel telur dan sel sperma ya pada nanti calon pasangan suami ibu.
Ini bisa jangka panjang 8-10 tahun, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi berat badan, tapi efek sampingnya haidnya bisa lebih banyak. Untuk IUD ya. Nah, ada satu lagi namanya IUS, yaitu intrauterine system. Bedanya sama yang tadi, kalau yang ini ada hormon yang ditempelkan, yaitu namanya levonorgestrel ke dalam IUD. Bentuknya sama, kemudian IUS melepaskan hormon yang tadi untuk mencegah terjadinya pembuahan, terus mengepalkan lendir rahim sehingga pergerakan sperma di dalam rahim dan saluran yang menuju ke sel telur ibu itu dapat dicegah. Kelebihannya praktis, kemudian dapat dan dipasang dilepas setiap saat dengan mudah oleh tenaga kesehatan, dapat digunakan jangka waktu 5 tahun Bu. Iya. Cuma ada kekurangannya, menjadikan menstruasi lebih pendek, kemudian untuk kelebihannya dia mengurangi rasa sakit ketika haid. Beda sama IUD ya. Nah, ini untuk yang permanen ya. Jadi ini mah untuk ibu-ibu dengan resiko tinggi, misalkan usia udah 40 tahun atau di atas 35 tahun, anaknya sudah banyak. Jadi biasanya terus dengan sudah pernah SC lebih dari 3 kali, sudah sesar lebih dari 3 kali, jadi disarankan untuk steril. Namanya steril untuk perempuan itu tubektomi ya. Menutup tuba Fallopi, maksudnya ini saluran dari rahim menuju sel telur, jadi spermanya nggak akan lewat di sel telur, jadi tidak ada terjadi pembuahan. Efek sampingnya tidak ada ya, jarang sekali, kemungkinan biasanya perdarahan, kalau enggak infeksi dan nyeri pada panggul, tapi jarang, sangat jarang. Nah, itu pada perempuan. Kalau steril pada laki-laki namanya vasektomi, sama diputuskan salurannya sehingga spermanya tidak keluar, jadi lapisan hanya cairan aja, cairan sperma aja, tapi tidak mengandung semen ya begitu. Vasektomi ini tidak mempengaruhi kinerja seksual pria, kemungkinan kekurangannya atau efek sampingnya jarangnya jangka panjang, paling tidak nyaman aja setelah melakukan operasi seperti itu. Nah, ini ada terbaru ya yang KB terbaru, namanya patch seperti koyo, jadi ditempel di lengan, di punggung, di pantat, kemudian di sekitar perut. Itu yang bisa mencegah kehamilan menggunakan patch kulit di bagian bawah bokong atau tubuh bagian atas. Metode ini digunakan selama seminggu sekali, melepaskan hormon ya. Tapi ada tingkat kegagalannya, tapi hanya 7%. Kekurangan alat kontrasepsi ini tidak dapat mencegah penyakit menular seksual dan menyebabkan efek samping layaknya mengonsumsi pil KB. Jadi karena ini hormon tetap ya mempengaruhi siklus metabolisme tubuh kita. Nah, ini yang ibu pernah dengar kan, kondom ya. Ya, kondom ini alat kontrasepsi yang mudah, praktis digunakan. Efektivitas kondom mencegah kehamilan meningkat, terutama setelah ditambahkan lubrikan spermisida di alat ini. Kemudian kelebihannya, kondom mencegah penularan penyakit kelamin, terutama infeksi HIV/AIDS. Kekurangannya atau efek sampingnya, kondom bagi sebagian orang dapat menimbulkan alergi karena terbuat dari bahan latex ya. Kemudian pada pemakaian yang tidak tepat, kondom bisa terlepas jika terjadi, kemungkinan hamil pun bisa terjadi. Jadi resikonya riskan ya untuk kondom. Nah, ini ada spermisida. Spermisida ini cara bekerjanya membunuh, menghentikan pergerakan sperma sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Alat kontrasepsi ini mengandung bahan kimia. Tingkat keberhasilannya hanya 75% Bu. Ya, harus dipadukan dengan alat kontrasepsi lain seperti kondom dan diafragma. Nanti akan dijelaskan ya. Ini harganya mahal, tidak tahan lama, menyebabkan reaksi alergi atau iritasi pada vagina, penis, dan kulit sekitar organ intim. Sediaannya ada bentuk jelly, ada krim, foam, kemudian ada spons bulat, kemudian ada lembaran tipis yang dimasukkan ke dalam vagina. Ya. Ini efektivitasnya kalau digabung dengan kondom gitu. Nah, ini cincin vagina. Cincin yang ditempatkan di dalam vagina wanita untuk melepaskan hormon juga. Hormonnya hormon progesteron dan estrogen. Cincin ini digunakan 3 minggu untuk kemudian diganti ketika Anda mengalami menstruasi. Jadi setiap menstruasi harus diganti.
Kegagalannya itu mencapai 7%. Efek samping yang mungkin ditimbulkan iritasi, mual, sakit kepala, dan tidak memberikan perlindungan dari penyakit neuroseksual. Nah, ini ada diafragma. Kalau bahasa Inggrisnya itu cervical caps. Jadi alat yang dimasukkan ke dalam vagina itu untuk memblokir masuknya sperma. Bentuknya seperti cangkir dangkal yang bisa mencegah dan membunuh sperma. Alat ini harus dipasangkan oleh dokter ya, karena untuk diafragma tutup serviks memiliki ukuran yang berbeda-beda, jadi beda ukuran. Jadi harus dokter yang memasangnya. Nanti diafragma ini dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan spermisida. Jadi menggunakan spermisida juga ya diafragma itu. Jadi ketika kegagalannya ini hanya sisa 7% kalau digabungkan. Seperti itu. Nah, ada kontrasepsi alami. Tadi kan kontrasepsi yang hormon, ada alat yang dipasang. Sekarang ada kontrasepsi alami. Nah, yang alami itu kita menghitung masa subur, Bu ya. Cara lain untuk mencegah kehamilan untuk mengetahui masa subur terlebih dahulu. Jika Anda memiliki siklus menstruasi yang teratur, Anda memiliki sekitar 9 hari atau lebih sebagai masa subur setiap bulan. Jadi hindari berhubungan pada masa subur atau memakai alat kontrasepsi. Jika tidak ingin hamil, hindari hubungan seks pada hari-hari tersebut ya. Ya, tingkat kegagalan metode ini bervariasi yakni antara 2 sampai 23%. Kalau menghitung masa suburnya tidak mempengaruhi hormon ya, karena itu mah kita hanya menghitung masa subur, menghindari bersenggama pada masa subur ataupun memakai alat kontrasepsi. Ada metode menyusui, ini khusus untuk menyusui ya. Cara aman untuk mencegah kehamilan menggunakan metode kontrasepsi yang bekerja menghambat pertemuan pematangan sel telur. Ya, untuk wanita yang baru melahirkan sedang menyusui dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi alami yang aman. Untuk sukses dalam metode ini ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berada dalam fase amenorre atau tidak mengalami menstruasi setelah melahirkan. Jadi ibu hamil itu biasanya kalau menyusui dia tidak menstruasi bisa hampir sampai 1 tahun. Itu KB alami. Terus kemudian sepenuhnya atau hampir menyusui dengan penuh ya, jadi memang full, tidak memakai formula ya, menyusuinya full ke ibu langsung direct. Kemudian masih berada dalam masa kurang dari 6 bulan setelah melahirkan bayi, jadi 6 bulan itu efektivitasnya lebih tinggi. Metode kontrasepsi ini sementara ya Bu, dan metode kontrasepsi lain harus digunakan jika salah satu dari ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi, yang syarat 3 tadi. Nah, demikian untuk pembahasan metode kontrasepsi ini. Jadi nanti ibu bisa memikirkan apa yang cocok. Keputusan menggunakan KB harus diambil dengan matang ya Bu, dengan mempertimbangkan banyak faktor. Diskusikan dengan dokter kandungan, suami atau keluarga sebelum menentukan hal ini, karena sangat erat kaitannya dengan kesehatan wanita. Karena mempengaruhi hormon ibu ya, kebanyakan memang pada wanita seperti itu. Bagaimana Ibu, cukup penjelasannya? Ya, cukup. Sudah mulai paham? Mulai sedikit ada gambaran. Ya, ada gambaran. Baiklah, untuk mengetahui pemahaman Ibu mengenai yang saya jelaskan tadi, boleh saya bertanya ke Ibu? Nah, Ibu tahu apa saja metode kontrasepsi? Tadi yang sudah dijelaskan ada pil KB Ya, yang betul. 1 bulan dan 3 bulannya. Ya. Terus ada Itu suntik Bu. Oh iya, iya, suntik. suntik ya. Ada yang pil KB, ada yang suntik. Terus Ya. ada IUD ya. Iya, iya. IUS. Ya. Terus bisa steril di perempuan ya. Ya, bisa juga di steril laki. Yang alami apa Ibu? Boleh tahu kontrasepsi alami? Yang menyusui ya. Menyusui, ya ada satu lagi menghitung masa subur. Iya, jadi ibu menghindari bersenggama atau berhubungan badan pada masa subur atau memakai alat kontrasepsi sementara. Alhamdulillah Ibu sudah selesai untuk pembahasannya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya boleh saya rencana bertemu kembali dengan Ibu? Boleh. Untuk membahas kesehatan reproduksi ya Bu, karena Ibu akan mempersiapkan untuk menikah ya. Baiklah, untuk waktunya bagaimana kalau minggu depan? Boleh. Tanggal 3 September tahun 2021 pada pukul 12 di jam yang sama, di tempat yang sama di sini. Boleh Ibu? Bersedia? Terima kasih atas partisipasinya Bu. Semoga bermanfaat. Saya ingin pamit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Nah, terima kasih juga.